Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila Widiantoro, nomor mahasiswa 46 dari jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana, program studi D4 Teknik Boga, kelas F, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kreativitas mahasiswa milik saya yang berjudul Biskuit Tepung Kulit Udang Kaya Kalsium untuk Balita. Pokok bahasan. Proposal PKM ini berfokus pada penelitian yang memiliki isi pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. Pada bab pendahuluan, saya memuat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Pada bab kedua, yaitu tinjauan pustaka berisi bahasan dari informasi mengenai biskuit balita, tepung udang, hasil penelitian, dan kerangka penelitian. Lalu pada bab ketiga, metode penelitian memuat mengenai tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian, tahapan penelitian, dan analisis data. Pada bab terakhir, ada daftar pustaka, yang dimana merupakan sumber acuan dari data dan materi proposal ini. Pertama-tama, silakan perhatikan skema latar belakang proposal PKMB Biskuit Tepung Kulit Udang Kaya Kalsium untuk Balita pada skema di sebelah kanan. Pembuatan proposal ini berawal dari keresahan saya sebagai penulis dan penyusun akan informasi rendahnya penyerapan gizi kalsium pada anak Indonesia. Diinformasikan bahwa penyerapan protein, kalsium, dan fosfor pada anak stunting lebih rendah jika dibandingkan anak tidak stunting pada usia 25-59 bulan. Lalu ada informasi lain mengenai Indonesia yang merupakan negara maritim. Indonesia menghasilkan banyak sumber daya alam hewani, salah satunya adalah udang. Tingginya limbah kulit udang yang tidak terorganisir, akhirnya hanya dijual dengan nilai rendah walaupun memiliki nilai gizi yang tinggi. Dari kedua informasi ini, saya merumuskan sebuah ide baru, berupa biskuit tepung kulit udang kaya kalsium untuk balita. Dengan kandungan gizi dari tepung kulit udang, manfaat fungsional dan tujuan dari biskuit balita, dapat saya simpulkan, produk pada PKMP ini berupa biskuit balita bersubstitusi tepung kulit udang yang tinggi kalsium dan digemari balita. Lalu, identifikasi masalah. Ada yang pertama, limbah kulit udang yang tidak terorganisir. Kedua, belum ada substitusi tepung kulit udang pada produk olahan bayi dan anak. Ketiga, rendahnya konsumsi kalsium anak Indonesia. Keempat, penyerapan protein, kalsium, fosfor pada anak stunting lebih rendah jika dibandingkan anak tidak stunting pada usia 25-59 bulan. Yang keempat, ada pengadaan makanan kalsium baru yang memiliki fungsi tambahan lain. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah di sini adalah bagaimana formula yang tepat, komposisi gizi, tingkat kesukaan konsumen, dan tingkat ketahanan masa simpan produk biskuit balita dari tepung kulit udang. Tujuan penelitiannya adalah untuk menemukan formula, mengetahui komposisi gizi, mengetahui tingkat kesukaan konsumen, dan mengetahui tingkat ketahanan masa simpan produk biskuit balita dari tepung kulit udang. Bisa teman-teman perhatikan pada salah satu contoh foto di sebelah kanan. Di sini adalah contoh foto dari biskuit balita yang diedarkan oleh pemerintah. Apakah kandungannya sudah cukup memenuhi kebutuhan anak? Perlu diketahui bahwa biskuit ini tidak memiliki spesifikasi tujuan yang khusus. Produk biskuit balita bersubstitusi tepung kulit udang ini berspesifikasi pada anak usia di bawah 5 tahun atau balita. Produk ini mengutamakan rasa, di mana rasa gurih dari keju dan susu diperkenalkan kepada anak. Berteksturnya, mengandung sedikit tekstur kulit udang sehingga mampu menstimulasi daya pengecap dan perasa anak. Berbentuk unik dan berkarakter, serta dikemas pada kemasan yang menarik, praktis, dan ekonomis. Produk biskuit balita ini ditargetkan
untuk anak yang membutuhkan kebutuhan kalsium lebih, dari anak ekonomi menengah ke bawah, dan diharapkan nantinya mampu menjadi produk andalan pemerintah dalam menangani permasalahan gizi anak Indonesia. Produk ini merupakan bentuk modifikasi dari biskuit manis yang kurang baik bagi anak. Biskuit yang umumnya manis dan rendah gizi diubah penampilan, rasa, dan gizinya menjadi produk biskuit balita yang bercita rasa gurih, berteksturnya, dan memiliki nilai fungsional yang kaya gizi. Manfaat penelitian. Biskuit balita bersubstitusi tepung kulit udang ini diharapkan mampu menjadi produk tambahan pemenuh kebutuhan gizi anak Indonesia, terutama gizi kalsium pada balita. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama adalah kajian produk. Biskuit balita merupakan produk bakery kering yang dimodifikasi bahan bakunya dengan penambahan tepung kulit udang guna menunjang fungsi produk sebagai pemenuh konsumsi kalsium balita. Yang kedua, ada kajian bahan. Di sini saya menggunakan bahan-bahan seperti tepung terigu, tepung kulit udang halus, unsalted butter, margarin, keju, susu, dan gula pasir. Kajian teknik pengolahan. Pertama-tama, persiapkan alat dan bahan. Kedua, penghalusan kembali tepung kulit udang. Penghalusan ini berfungsi agar nantinya tepung kulit udang dapat menyatu dengan sempurna bersama dengan adonan yang akan nanti kita buat. Selanjutnya, parut keju, lalu sisihkan. Di langkah keempat, campurkan gula pasir dan margarin. Lalu, campurkan parutan keju, unsalted butter, dan campuran gula pasir dengan margarin tadi. Aduk sampai rata. Campurkan sedikit susu, aduk kembali. Masukkan tepung terigu dan tepung kulit udang. Aduk kembali sampai kalis. Lalu, ratakan adonan, cetak, dan letakkan adonan yang sudah dicetak tadi pada loyang yang sudah dilapisi tipis dengan margarin. Lalu, panggang adonan tadi ke dalam oven. Biskuit tepung kulit udang siap dinikmati. Masih di kajian teori, ada kajian teknik penyajian dan uji kesukaan. Biskuit balita ini dikemas dalam kemasan aluminium berlapis plastik agar menjaga kerenyahan dan kualitas produk. Pemilihan kemasan ini juga agar memudahkan penggunaan dan penyimpanannya. Namun, biskuit balita ini juga dapat disimpan pada tempat makan yang kedap udara. Lalu di uji kesukaan, saya menggunakan penelitian R&D guna mengetahui minat konsumen dan kekurangan produk, sehingga dapat dilakukan pembuatan ulang produk dengan mempertimbangkan hasil R&D sebagai nilai pengembangan dan perbaikan. Silakan perhatikan kerangka berpikir pada bagian di sebelah kiri. Tepung kulit udang memiliki kelebihan tinggi kalsium, protein, dan kitin. Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan di jangka waktu panjang, mampu menyumbat sistem penyaringan dalam ginjal. Biskuit balita memiliki kelebihan banyak digemari masyarakat, namun produk yang beredar, variasi, dan nilai gizi yang ada belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari dua pokok informasi tersebut, dapat dijadikan sebuah ide pengembangan berupa pemanfaatan kulit udang sebagai tepung kulit udang pada pembuatan biskuit balita. Jika kita pecah isi pengembangan tersebut, maka akan ada formulasi, komposisi gizi, tingkat penerimaan, dan masa simpan. Formulasi yang saya gunakan adalah sebanyak 30%, 55%, 70%, dan 85%. Penggunaan tepung kulit udang. Komposisi yang terdapat dari biskuit ini ada kalsium, protein, kitin, kitosan, dan mineral. Tingkat penerimaan yang saya harapkan adalah sebanyak 40-70%. Masa simpan biskuit balita ini sebelum kemasan dibuka adalah 6 bulan. Setelah kemasan dibuka,
biskuit balita sebaiknya segera dihabiskan dalam jangka waktu 2 minggu. Dari semuanya, dapat kita simpulkan dan kita produksi biskuit balita bersubstitusi tepung kulit udang kaya kalsium yang diterima oleh masyarakat. Pada metode penelitian, jenis penelitian menggunakan wawancara kepada narasumber dan menggunakan uji kesukaan. Di sini saya melibatkan narasumber yaitu balita dan anak-anak yang sudah mampu berkomunikasi dengan baik dan menggunakan narasumber dari orang tua anak tersebut dengan mengujikan biskuit balita tersebut kepada orang tuanya sehingga kita dapat mengetahui dari rasa, kerenyahan, dan berbagai aspek lain yang dibutuhkan oleh narasumber. Lalu, tempat dan waktu penelitian. Penelitian biskuit balita ini bersubstitusi tepung kulit udang dilakukan di Universitas Negeri Yogyakarta pada periode tahun 2020 di bulan Mei sampai dengan bulan Desember. Di keadaan pandemi COVID-19, penelitian dilakukan di Kota Pekalongan pada bulan Mei sampai dengan bulan Desember. Adapun bahan dan alat penelitian yang digunakan, bahan antara lain tepung terigu, tepung kulit udang halus, unsalted butter, margarin, susu, keju, gula pasir, dan bahan-bahan pengujian lainnya. Lalu pada alat, di sini digunakan gelas ukur, timbangan, baskom stainless steel, loyang, spatula, ayakan, kuas, oven, dan kotak makan atau kotak kue kering. Di slide selanjutnya ada prosedur pengembangan. Di sini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebarluasan. Menurut definisinya, biskuit balita adalah salah satu makanan RUSV yang termasuk pada program pemberian makanan tambahan guna memenuhi kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh balita. Perancangan dari biskuit balita bersubstitusi tepung kulit udang ini dirancang berbentuk karakter dengan ukuran yang mungil serta memiliki kandungan nilai gizi yang unggul. Pengembangan biskuit balita ini ada pada penambahan bahan baku utama, modifikasi bentuk, variasi rasa, dan model kemasan. Dari segi penyebarluasan, jika telah lulus dari uji kelayakan pangan dan tingkat kesukaan konsumen, serta telah mendapatkan izin edar dari pemerintah, maka produk ini diharapkan dapat diedarkan di apotik, rumah sakit, posyandu, serta dapat dijual secara offline maupun online. Masih di metode penelitian, di sini ada sumber data atau subjek pengujian produk. Sumber data penelitian ini diambil dari permasalahan nasional mengenai gizi anak Indonesia terutama kualitas penyerapan dan penerimaan gizi kalsium. Serta data ilmiah yang digunakan pada proposal ini diambil dari jurnal ilmiah terpercaya. Judul, penulis, dan tahun terbitnya akan saya lampirkan pada slide selanjutnya. Analisis data. Dari analisis data yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan perancangan produk biskuit balita bersubstitusi tepung kulit udang memiliki daya tarik yang besar. Berikut adalah lampiran sumber data penelitian. Di sini ada 10 jurnal yang saya gunakan dalam menyusun proposal PKMP biskuit balita bersubstitusi tepung kulit udang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.